Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga anak-anak masih tetap sehat dan semangat ya. Mudah-mudahan besok sudah bisa masuk, mudah-mudahan gitu. Nggak riweh gitu, nak. Nggak riweh. Anak-anak juga riweh, bapak ibu gurunya juga riweh gitu ya. Oke, baik sayang. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Saling mendoakan yang penting sehat ya, kemudian mendoakan negeri kita semoga akan cepat pulih dan baik-baik saja gitu. Sehingga kita bisa kembali bersama-sama anak-anak bertemu di sekolah tercinta. Gitu. Baik, boleh dipimpin doa siapa? Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran IPA hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga anak-anak sehat semuanya. Terima kasih anak-anak kemarin sudah memberikan hasil kerjanya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya nilainya bagus. Amin. Karena untuk nilai bab 2 ini terakhir tentang homeostasis saya. Jadi hari ini kita mau bicara tentang homeostasis. Tapi sebelumnya tadi kan anak-anak olahraga ya. Aku tanya deh, olahraganya pakai olahraga begini atau bagaimana tadi olahraganya? Begini, Gimana? Bu. Eh? Gimana Mbak? Begini. Gimana Mbak Cindy olahraganya? Gimana Mbak Anya? Olahraganya bergerak atau tidak? Aku itu mau tanya beneran ini karena ada hubungannya dengan homeostasis. Tadi kita tidak bergerak, Bu. Kita cuma diminta buat gambar lintasan lompat jauh. Oke, oke. Sekarang kalau tidak bergerak kita flash seolah-olah kita di sekolah ya. Seolah-olah kita ada di sekolah gitu. Ketika anak-anak berolahraga, wah siang-siang loh ya, ini kelas 93 itu olahraganya itu di jam-jam yang panasnya itu asik banget gitu ya. Pertanyaan Ibu, setelah berolahraga, biasanya anak-anak ngapain tuh? Biasanya sesudah olahraga minum kek atau makan atau apa? Yang anak Minum, Bu. minum, oke. Kalau minum, eh, misalnya di Mas Makmur nih, minum 1 gelas sudah cukup. Ada yang mungkin 2 gelas ya, atau yang minum air biasa deh. Minum air biasa juga banyak. Ibu tanya, siapa yang suka minum airnya banyak? Angkat tangan. Boleh angkat tangannya. Oke, minumnya banyak. Mbak Aira, Mas Ahdan, oke. Mas Dastan, oke. Bagus. Oke, Mas Kenzo. Oke, berarti yang lainnya ini minumnya sedikit. Mas Yudra, minumnya sedikit. Pertanyaan Ibu, apakah ada hubungan antara air yang kita minum dengan urin yang kita keluarkan? Coba, adakah hubungan antara banyaknya air yang kita minum dengan air urin yang akan nanti kita keluarkan? Ayo, siapa mau jawab boleh? Mbak Almira mungkin? Mbak Almira tadi minumnya banyak kan? Gimana? Ada nggak pengaruhnya antara minum banyak dengan jumlah air urin yang dikeluarkan? Izin menjawab, Bu. Oke. Waktu itu kan keluarga saya ada yang ini juga kan, masuk rumah sakit karena kurang minum. Mm-mm. Itu dijelaskan sama dokternya bahwa kalau misalnya kita minumnya sedikit, air urin yang kita keluarkan tuh berwarna
bening. Tapi jika minumnya sedikit tuh jadi kayak kekuningan gitu. Jadi kata dokternya juga kurang bagus jika air urin yang kita keluarkan itu berwarna kuning. Oke, segitu aja. Oke, terima kasih. Ada lagi? Jadi jika kita minumnya sedikit, maka air urin yang kita keluarkan itu berwarna kuning. Oke. Tadi Mas Yudra kayaknya, ayo tadi Mas Yudra juga minumnya banyak. Bolehkah Mas Yudra memberikan pendapat? Kalau minumnya banyak, gimana? Pipisnya? Ah, aku tanya deh. Kadang anak-anak kan habis olahraga nih, ibu kadang bingung lagi habis olahraga ke depan, bu mau pipis. Gimana ada hubungannya nggak? Gimana sayang? Kalau kalau pipisnya, kalau minumnya banyak gimana? Kalau minumnya banyak, itu Mm-mm. pipisnya juga lebih cenderung bening. Bening Dikarenakan ya. hidrasi berlebih dari tubuh yang dikeluarkan. Oke. Eh, oke. Coba sekarang kita lihat sebentar. Oke. Jadi kita bicara tentang homeostasis ya, nak. Tadi seperti yang ibu tanya itu gini. Ada yang minum banyak dan ada yang minum sedikit. Nah, ini foto siapa nih yang tak ambil nih? Jadi ada ada korelasi atau ada hubungan antara jumlah minum yang banyak dengan jumlah minum yang sedikit. Seperti tadi sudah dijawab temannya, jika minumnya banyak, maka urin yang dikeluarkan juga banyak dan warnanya jernih biasanya. Tapi jika minumnya sedikit, air yang dikeluarkan urinnya juga sedikit. Nah, oke. Sampai di situ ya. Nah, di sini, nah, tubuh kita akan mengolah air yang ada di dalam tubuh. Inilah yang disebut dengan homeostasis. Oke. Sekarang Ibu tanya deh. Anak-anak kalau berolahraga ketika di lapangan berkeringat atau tidak? Iya. Teringat. Berkeringat. Ingat Oke. dulu. Oke. Berkeringat Ingat dulu. berarti anak-anak kan mengeluarkan air. Untuk mengganti keringat itu, maka anak-anak minum, gitu kan? Jadi berapa keringat yang keluar sama berapa yang air yang minum. Sama ketika anak-anak kedinginan, merasa kedinginan, apa yang anak-anak lakukan? Ayo boleh jawab. Ketika merasa kedinginan, apa yang anak-anak lakukan? Pipis, Bu. Pipis, oke. Eksternalnya pipis. Ada lagi, anak-anak apa menggunakan apa? Apa yang digunakan untuk melindungi tubuhnya agar tidak kedinginan? Selimut. Selimut, oke. Selimut. Apalagi? Jaket. Jaket. Jaket, selimut, jaket, mungkin sal dan sebagainya ya. Oke. Atau anak-anak pernah melihat pendaki-pendaki mengalami apa itu? Mengalami apa dia? Kedinginan yang sangat itu. Hipo? Hipotermia. Iya, Termia. hipotermia. Betul, hipotermia. Kedinginannya. Jadi tubuh kita itu bingung akan mengolahnya bagaimana gitu. Jadi sebenarnya nak, kalau kita normal, suhu normal kita berapa sih nak? Suhu normal kita berapa sayang? Suhu tubuh kita normal berapa sayang? Loh, piye toh iki? Waktu COVID itu dicek suhunya berapa? Ayo, berapa suhu kita normal? Loh, Sekitar 36 derajat Celcius. yes, 36 atau 37. Izin dulu Ibu. Eh, Ibu harus laporan dulu sebentar, Nak.
37, Bu. 37, oke. 37. Kalau anak-anak misalnya sampai 40, gimana rasanya kalau sampai 40? Terlalu panas kan? Biasanya dibawa kemana? Dibawa kemana? Rumah sakit, Bu. Rumah sakit. Iya, ke rumah sakit, dibawa ke dokter pasti. Nah, sebentar, nah. Izin dulu sebentar ya sayang. Ibu izin dulu. Ini loh nak, riwahnya ngajar dari rumah itu lebih lebih riweh kayak gini nih loh. Eh, baik, Ibu lanjutkan. Jadi, tubuh kita itu punya sinyal-sinyal kapan kita, makanya kan Ibu bilang begini, nah Ibu itu tahu kapan kamu mau pipis beneran atau mau hanya pipis-pipisan gitu ya. Karena tahu kandung kemihnya seberapa, kemudian anak-anak tadi lagi melakukan apa gitu, itu bisa diprediksi gitu ya. Nah, eh tadi homeostasis yang tadi Ibu hubungkan anak-anak minum, anak-anak apa itu berolahraga, itu hubungannya dengan bagaimana suhu tubuh kita itu mengolah yang namanya air yang ada di dalam tubuh. Oke. Di- ya. Jadi yang dimaksud homeostasis itu proses yang dilakukan tubuh secara otomatis untuk mempertahankan kondisi stabil. Proses yang dilakukan oleh tubuh secara stabil agar proses di dalam tubuh berjalan normal. Nah, sekarang nak, kalau anak-anak hujan, pertanyaan Ibu, kalau hujan anak-anak sering pipis apa jarang pipis? Sering pipis, Bu. Sering pipis. Sering. Oke. Sering Oke. pipis Hujan itu ada di luar tubuh kita atau di dalam tubuh kita? di luar Di tubuh luar. kita. Oke, Di di luar. luar tubuh kita. Kalau tadi minum, kalau anak-anak minum, wes anak-anak lagi minum, 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 berarti kalau anak-anak mau pipis, itu terasanya dari dalam tubuh kita, berarti itu faktor internal, faktor yang ada di dalam tubuh kita. Tapi ketika hujan-hujan di sekolah hujan gitu ya, anak-anak Bu mau ke kamar mandi itu faktor eksternal. Jadi ketika anak-anak mengeluarkan urin itu ada dua faktor, ada faktor internal dari dalam tubuh kita sendiri dan faktor eksternal yang berada di luar tubuh kita. Nah itu jika misalnya anak-anak pergi jauh, takut nanti pipis-pipis ya wes minumnya dikit aja, minumnya sedikit aja biar nggak pipis-pipis. Cuman memang akhirnya nggak stabil, bisa menyebabkan kita apa? Dehidrasi. Bisa menyebabkan kita dehidrasi gitu. Jika kita kekurangan air gitu. Nah, maka dari itu keseimbangan dalam tubuh ini perlu diperhatikan oleh anak-anak. Seberapa yang masuk, seberapa yang keluar gitu ya. Nah, seberapa yang masuk dan seberapa yang keluar gitu. Tadi prosesnya sudah. Nah, contoh homeostasis pada manusia ini. Satu, pengaturan suhu tubuh. Suhu tubuh kita itu yang ngatur hipotalamus. Ya, masih ingat di otak kita ada talamus, ada hipotalamus. Kemudian pengaturan kadar air pada tubuh itu oleh ginjal.
Ginjal itu memproses, kemudian nanti sari-sari makanannya bagus diedarkan ke seluruh tubuh, yang tidak bagus dikeluarkan, yang menjadi urin. Oke, kemudian berikutnya ada pengaturan produksi hormon. Yang mengatur produksi hormon itu ternyata juga dari asupan makan yang kita makan atau minuman yang kita minum. Itu ya. Nah, berikutnya ini pengaturan suhu tubuh. Kapan suhu tubuh kita naik dan kapan suhu tubuh kita turun? Anak-anak bisa dilihat di sini. Suhu tubuh kita normal. Tadi anak-anak bilang suhu tubuh kita normal itu pada suhu 37 derajat Celcius. Kapan naik, Bu? Tadi pada saat anak-anak melakukan olahraga, melakukan kerja bakti, membantu orang tuanya yang berat, itu naik. Suhu tubuh kita kepanasan, panas banget. Kipas di kelas nggak nyala, itu naik. Nah, pembuluh darah dilatasi menyebabkan panas dikeluarkan tubuh bersamaan dengan keluarnya keringat. Nah, saat keringat menguap, panas keluar dari tubuh. Jadi, saat kita itu keringat kita keluar, maka panas kita juga keluar. Panasnya dikeluarkan kemana, Bu? Ya, ini panasnya dikeluarkan ke lingkungan. Seperti anak-anak di kelas, ada yang pakai kipas-kipas gitu kan. Nah, kalau yang suhu tubuh menurun bagaimana, Bu? Nah, pembuluh darah itu kontriksi sehingga panas ditahan di dalam tubuh. Anak-anak menggigil kan sampai kadang dingin sekali sampai apa aja dipegang gitu biar tidak dingin gitu ya. Ya ini apa pertahanan kita gitu ya. Otot kita berkontraksi menyebabkan menggigil sehingga menghasilkan panas. Ketika menggigil itu kita menghasilkan panas. Gitu menghasilkan panas sehingga panas bisa dipertahankan dalam tubuh. Akhirnya menjadi normal. Ya. Oke. Kalau anak-anak lihat di buku anak-anak di halaman berapa itu? Iya, anak-anak bisa di halaman dari halaman 45 homeostasis itu nih 44 sampai dengan 48 ya. Jadi hari ini tugasnya, nah, Ibu akan berikan tugas, tapi anak-anak boleh sih satu boleh diringkas di buku. Dua, boleh diringkas di menggunakan PPT. Tiga, boleh diringkas menggunakan Canva maupun infografis, tetapi memuat semuanya. Dan ketika nanti ditanya atau ulangan anak-anak bisa. Jadi bebas kreasi anak-anak. Bu Septin, kalau kalau dikerjakan berdua, misalnya biasanya anak-anak mengerjakan sebangku, tapi tetap di bukunya ada. Takut ibu ketika membuat kanva tidak dituliskan di bukunya. Tapi kalau di buku, anak-anak menulis sendiri di buku, maka silakan nanti anak-anak foto, kemudian seperti kemarin, di link yang kemarin. Yang kemarin yang ibu kasihkan itu link kelas 93 itu ya. Jadi tugasnya anak-anak silahkan. Jadi tidak harus banyak seperti ini, tetapi eh, apa itu poin-poinnya terwakili. Poin-poinnya terwakili. Anak-anak boleh menggunakan referensi yang lainnya, tidak hanya ini saja. Misalnya di Canva mau dikasih gambar orang berkeringat juga boleh, mau digambar orang berolahraga, kemudian mengeluarkan keringat, orang minum boleh. Silakan kreativitas anak-anak sangat Ibu hargai gitu ya. Menjadi sebuah penilaian juga silakan. Jadi anak-anak hari ini silakan Ibu berikan kasih tugasnya itu anak-anak menulis tentang melaporkan tentang homeostasis. Sebentar, Ibu izin satu lagi karena harus foto menggunakan timestamp.
karena takutnya gurunya nggak masuk. Oke sayang, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dil, gimana? Mau mandiri atau mau berdua? Membuatnya boleh sendiri, boleh berdua. Kalau berdua boleh, tapi nanti tetap punya tulisan ya di bukunya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini sayang? Tidak ada? Loh, jawab toh, ojo dimaiki semua. Bu, saya mau Gimana? nanya. Ada yang mau Tidak di... ada, Bu. Oke, berarti kalau Ada, Bu. tidak, oke sip. Kalau tidak ada kita ambil foto yang paling cantik, wis kayaknya gitu. Tak Oke, foto ditunjukin yang Bu. paling cantik, kelas 93, 1, 2. Bu, maaf, saya mau nanya. Siapa iki? Mbak Anastasia. Oke, silakan sayang. Itu kalau misalnya berdua harus sama teman sebangku atau boleh sama yang lain? Boleh sama yang lain. Ibu kan nggak pernah kalau mengharuskan. Boleh sama yang lain. Oke, berarti. Tapi tidak kelas lain ya. Tapi tidak kelas lain. Tapi sama yang lain boleh. Tidak harus satu bangku. Oke ya. Oke, sebentar sekarang kita kita ambil foto dulu. Satu, dua, cheese. Ibu ambil dulu. Senyum toh nak sedih tenan yo. Negara kita lagi. Oke, satu lagi kelompok sini. Satu, dua, cheese, senyum dulu. Satu, dua, senyum itu ibadah loh, nak. Oke, cantik-cantik tenan. Bagus, bagus. Kamu itu di foto ya ora enek. Ki engko rak nilaimu ra enek to, Gus, Gus. Piye to bagus? Eh, Tahu, bagus, bagus. iya. Sebentar, Ibu kok nggak lihat Ilham? Oke. Yang nggak ada hari ini siapa? Ilham. Siapa Mas? Mas Dastan. Mbak Anya siapa Mbak? Nggak ada hari ini. Ilham Rapa, Bu. Wah, Rapa I- Mustafa. Oh iya, Rapa Mustafa, Ilham, terus apa meneh kuwi? Restu. Ayo, Rafa, Ilham, Paki, Bu. Paki ada gak Paki? Muhammad. Ayo siapa lagi? Udah sih, ini 29 ada 7 anak. Ibu sudah screenshot itunya. Ya wes nanti Ibu cari dari situ. Oke sayang, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kita ketemu di Bu, saya mau menanyakan itu yang kalau sendiri itu boleh Canva atau cuman di buku doang? boleh Canva. Tapi kalau ditanya tahu Mas, boleh Canva tapi tetap dibaca. Di buku harus tahu ketika nanti misalnya Ibu ulangan bisa. Ya, oke. Ada Ya, lagi? oke. Mm-mm. Pokoknya Ibu mempermudah aja. Yang penting dibaca. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman ibu takut lupa gitu ya anak-anak itu. Oke, kalau nggak ada lagi ibu tutup, anak-anak silakan melanjutkan pekerjaannya. Ibu akhiri dulu, tidak usah buru-buru, nggak apa-apa, tapi minimal anak-anak sudah mulai melakukan. Nanti ibu tunggu sampai sore ya. Hari ini tapi Ya, sampai sore boleh. Oke, ibu akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah, Waalaikumsalam. love you, warahmatullahi love you, wabarakatuh. kelas sembilan Dadah, Ibu. tiga. Terima Dadah. kasih, Ibu. Sama-sama sayang. Oke, nah cantik-cantik Bu. gini tuh kalau iya sayang, sama-sama. Siapa itu? Oke, ayo deal ya. Deal nggak ada yang tanya ya. Hmm, sudah. Sehat-sehat selalu ya nak. Doain ibu sehat ya nak. Ibu lagi kena cacar ini. Amin, Bu. Amin. Amin, Semoga amin. sembuh Amin. ya, Sembuh ya, Bu. Bu. Semoga cepat Ya, sembuh, Ibu. amin. Jadi kalau ini ibu belum Semoga masuk. cepat sembuh, Bu. Cepat Amin, sembuh. amin. Kita Kalau bisa anak-anak bertemu. masuk, ibu besok belum masuk. Mungkin Senin baru masuk. Oke, oke. Makasih semuanya doanya. Anak-anak juga Makasih, sehat Ibu. selalu, sayang. Assalamualaikum. Silakan boleh lewat. Waalaikumsalam. Oke.
Waalaikumsalam. Iya.